Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Yes. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk salah satu untuk memimpin doa. Ya, kamu Yudi, tolong ke depan pimpin doanya. Silakan. Dan siapkan berdoa mulai. Selesai. Oke. Ya, aku mau tanya, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oh, Lita ya. Lita kemana Lita? Izin. Ada yang lain? Tidak. Kemana Indra? Oh, sunat. Ya, semoga cepat sembuh ya. Ya, hari ini kita doakan semoga yang sakit semoga sehat dan jangan lupa hari ini nanti dijaga tetap kebersihannya. Saat selesai kita melaksanakan diskusi, kembalikan ke tempat semula barang-barang yang kalian lakukan untuk diskusinya. Oke, nah, anak-anakku, mari untuk menambah semangat belajar kalian dan untuk paham kalian tentang 8 dimensi profil pusat, yuk berdiri menyanyi bersama-sama 8 dimensi profil pusat. Monitornya nggak mau ganti, padahal sini sudah ganti. Berdiri semuanya agar kalian paham makna 8 dimensi profil lulusan dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap? Kemarin mau Lagu 8 dimensi profil lulusan ada bangetku. Yuk kita hafalkan. diterapkan ya, kandungannya ya. Delapan kombinasi, ayo kita wujudkan. Oke, anak-anakku, kalian masih ingat tidak pelajaran kita yang kemarin? Kemarin kita belajar mengenai apa? Mengenai apa? Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Maulana, masih ingat ya apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara seperti komputer itu. Ya, berpikir seperti komputer yang bagaimana? Yang urut, Yang apa lagi? logis. Logis, bisa terus apa lagi?
Nah, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar, masih ada kaitannya dengan berpikir komputasional. Sekarang kalian perhatikan ini. Ini adalah kartu ciptaannya Monika. Kartu kuartet BK, bukan BK itu kalian bimbingan konseling, bukan ya. Nggak usah takut. Ini namanya kartu BK itu kartu kuartet berpikir komputasional. Nah ini dalam satu setnya, dalam landasan berpikir komputasional itu kan ada 4. Nah nanti kita akan belajar itu. Nah sekarang oke, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah supaya kalian paham mengenai landasan berpikir komputasional itu ada 4. Yang kedua adalah melalui kartu permainan ya EGT untuk memperkuat pemahaman konsep kalian. Yang ketiga adalah mengidentifikasi juga. Yang keempat, menunjukkan sikap kolaboratif kalian saat berdiskusi, saat bermain, komunikatif dan kreatif selama proses belajar. Oke. Sekarang kalian tolong perhatikan video pembelajaran mengenai supaya kalian nanti saat kalian bermain kalian paham dan saat nanti berdiskusi buat juga bagi apa videonya dan belajarnya kalian paham. Tolong nyalakan video pembelajaran, kalian amati yang ada di depan kalian semuanya. Nanti kita akan tanya jawab dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional.
Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dikejar. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti Oke, itu ya tadi mengenai video mengenai apa? Berpikir komputasional. Landasan berpikir komputasional itu ada berapa? 4. Apa saja? Dekomposisi, Pengenalan pola, abstraksi, sama apa? algoritma. Nah, dekomposisi itu apa tadi? Gilbertus apa tadi? Gilbertus iya. Ya, membagi masalah besar jadi bagian-bagian yang kecil. Contohnya, kalau kalian mau membuat teh panas, apa yang ada di pikiran kalian? Apa kira-kira? Ayo. Masak air, terus apa lagi? Cari gula. Oke, itu dekomposisinya. Lalu bagaimana pengenalan polanya? Pengenalan pola itu apa sih? Pengenalan pola itu Titin? Apa Titin? Mengurutkan. Mungkin Putri bisa membantu? Apa Putri pengenalan pola itu? Mencari Betul, mencari kesamaan. Ya, contohnya kalau ada bilangan seperti 2, 4, 6, terusnya berapa? 8. Terus 12 dan sebagainya ya. Nah, itu kalau pengenalan pola. Terus kemudian contoh lain dari sekarang anaknya dari abstraksi. Abstraksi tadi apa? Yudi, apa ya? Menyaring informasi penting dan apa? Mengabaikan yang tidak perlu ya. Contohnya apa? Contohnya? Iya, itu membuat rangkuman pidato itu yang bagaimana abstraksinya seperti apa? Ya, yang penting-penting saja ya, yang tidak perlu jangan ditulis di situ. Betul, pintar Ellen. Beri tepuk tangan buat Ellen. Terus kemudian yang keempat yaitu algoritma. Algoritma itu apa? Yopi. Iya, algoritma itu apa ya? Lupa, apa Aris? Tadi mendengarkan videonya ya? Menyusun langkah-langkah, Bu. Iya, betul. Menyusun langkah-langkah, menurutkan langkah-langkah. Ya, itu algoritma. Untuk apa kalau kita belajar berpikir komputasional itu? Manfaatnya apa? Sehari-hari itu kita kok perlu belajar berpikir komputasional? Dapat Itu adalah untuk apa? menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah, mempermudah pekerjaan kalian. Jadi saat kalian menemui permasalahan-permasalahan, ya kalian itu dapat memecahkannya. Kalau dalam matematika contohnya apa? Kalian tahu yang itu asosiatif, yaitu menguraikan. Nah itu bila menguraikan asosiatif itu masuk ke matematika ya. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Apa ya? Algoritma itu Menyusun
Menyusun langkah-langkah. Teks Ya, sedur. atau kalau dalam bahasa Inggris apa? Prosedur teks. Ya, itu contohnya, itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari juga contohnya. Nah, anak-anakku hari ini, yuk bentuk kelompok sekarang. Sekarang ini berhitung. Yang ganjil dengan genap. Berhitung dulu. 1, 2, Gilbert. 3, 4, 5. Kembali, enggak. Sebenarnya ini tadi kan kelompok kedua kira ini tadi 15 siswa ya seharusnya, dikecuali Nur dan Toba, jadi 15 kalau dibagi 3, berarti satu kelompok berapa? 5. Nah, ini adanya berapa? Hitung dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 7, 8, 10, 11. Oke, 11 kalau dibagi 3 berapa? 3. Oke, yuk, ini aja. 3, hitungan 3 dulu. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Oke, ini kemarin gabung ikut kelompok siapa bikin? saya 1. Ya, terus ikut kelompoknya siapa? Ayu. Oke, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Sekarang ayo. Oke, sekarang kita mau bermain kartu. Ini pasti senengannya. Iya, ini kesukaannya. Yang laki-laki pasti tahu Power Rangers. Waktu masa kecilnya. Nah, itu ya. 1 sini, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Ya, oke. Dua. Ya, 1, 2, 3. Oke. Itu ya. Oke. Oke. Sudah? Yang 3 cuma 2, Bu. Yang 3 Pak, cuma 3. Ya, sama 1. Berarti ini aja. 4 aja nggak mau, nggak tahu banyak. Nggak apa-apa. Gabung aja. Tapi kan 2 pinter-pinter pula. Oke, nggak. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Ya udah, pindah gitu. Nggak apa-apa. Kesana aja. Nah, gitu. Oke. Oke, duduk. Oke. Oke. Nah, ini ya. Caranya ini kan praktek ya, harus membentuk 4. Nanti kamu panggil ya. Ini nanti kan dikocok. Nanti perwakilan saya silakan dari kelompoknya maju untuk turnamen game, yaitu game kartu partai BK yang dimana nanti yang menang untuk ngocok. Jangan lupa ngocoknya yang banyak supaya tidak buruk. Nah, nanti bagian pertama yang ngocok itu adalah yang membacakan pertama. Nah, seperti contoh, kalau ini harus terkumpul biru, ini kan akan berpikir komputasional membuat sandwich. Jadi kalau kamu membaca, nanti di komposisi yang kamu bawa, di komposisi sama algoritma, kamu butuh 2 lagi untuk membentuk kuartet. Paham? Semakin banyak kamu membentuk 4 ini, berarti kamulah pemenangnya dan mendapatkan tambahan skor dari 2 nike dan menang di antara kelompok yang lain. Dan nanti yang bagian pertama yang pemenang tercepat, silakan presentasi ya jawabannya dari soal ini kamu baca yang ada di bawah ini. Penjelasan dari kartunya adalah ini langkah berpikir komputasional yang akan kamu baca. Yang bagian ini adalah definisinya. Bagian bawah adalah pertanyaannya yang dimana jawabannya ada di kotak tersembunyi ini. Nah, nanti ini kan ada acak tugas kalian nanti ditambahkan di sini, ya. Nanti yang lain yang tidak bagian, tolong ya dipasang di pojok-pojok itu. Ini alatnya semua ada. Ya, yang laki-laki bisa atau yang perempuan. Nanti ada dibagi, ya, dibagi 3 kelompok, dapat bagian semua, tenang saja. Oke? Sekarang saya tanya, perwakilannya siapa yang mau sweet dan mau turnamen, mewakili teman-temannya?
Oke, Ellen, Aris, satu lagi ya, Gilbert, Gilbert. Ayo Aris sama Ellen. Oke. Oke. Ini satu kelompok satu. Iya, satunya nanti untuk refleksi. Ini kan ada tantangan 2 menit untuk penutupan. Ayo main sekarang. Aku takut. Iya, oke. Enggak, tadi sebenarnya yang benar ya tadi sudah saya post. Enggak. Oke, berarti yang pertama kali yang ada siapa? Oke, ayo. Sini. Sekarang kalian video bertiga. Untuk yang nyaman, video bertiga. Pakai kursi itu nggak apa-apa. Berarti kamu yang ngocok dan kamu yang membaca pertama kali. Oh ya, yang lainnya boleh dibagi yang KPP sama Mbak Najarnya. Nah, nanti jawaban dari pertanyaan yang ada di kartu yang buat apa itu dipresentasikan ke depan. Kelompok 1 ya dibaca di gunting nanti ya kita doakan. Nanti kita pakai kasih jawaban satunya supaya kita ini kelompok 2 nanti di sini. Kelompok 3. Oke, dibaca maksudnya. Dibaca. Oke, sudah bagi 4. Oke. Gimana saja? Iya, harus 4 dan harus warna yang sama dan ya harus minum. Kalau dibaca temannya nggak punya, berarti yang main satu. Oh ya, kita dua ya. Dua saja. Oke. Nah, sudah mulai dari belakang. Baca. Ya, baca yang bukan ilmu. Kakak berikan komputasional yang sama warnanya. Cari ayo. Kan kalau bisa punya mapa, nanti yang dibaca yang tidak punya yang berarti kalau kamu baca punya seperti itu di kamu sendiri. Ya. Oke. Ya, algoritma apa? Buat apa dulu? Baca saja. Algoritma pengguna sekolah siapa yang bawa? Oke, kasihkan. Masih kamu. Selama kamu masih benar mengambilnya. Belum minum. Sampai terbentuk Pak. Itu namanya keluarga. Atraksi, sandwich. Iya. Minum ya, minum. Oke, sudah besok Pak. Belum cari viewer. Kamu masih berhak untuk itu. Selama belum salah. Enggak, berarti kamu minum Aris. Oke, giliran berikutnya. Gimana kalau buat nah, itu minum ada lagi. Oke. Ayo, ya. Yang lain jangan lupa kita tolong dijaga di situ kita kan Yudi tak itu. Yang lainnya berbagi peran. Ayo. Ya, pintar. Kita dibaca nama tempelin harusnya apa ya? Maaf, bolehnya printnya warnanya harus bayar itu buka warnanya. Kalau sudah salah bawa, berarti kamu menangani cara yang tidak mendapatkan skornya. Oke, kamu nanti masih yang kamu kasih baca. Oke,
Oke, pemenangnya kelompok berapa tadi Bibir? Kelompok berapa? Iya, kelompok 3 pemenang turnamen. Nah, nanti presentasi ya. Oke, yuk. Sekarang saya jual ke kelompokmu untuk mencari kotak jawaban yang ada di sini. Tempelin pakai pinus saja supaya cepat. Ini pinusnya ini. Mana tadi pinusnya? Ini dibagi ya. Ini kartu jawabannya yang ada di sini. Itu tadi pemenangnya siapa tadi? Kamu cari. Nah, tapi ada juga tempelin apa? Ini aja. Itu kita cakap. Ini jawabannya. Ya. Tadi kan iya kan? Nah soal itu gimana kalau membuat saya yang mana? Yuk ini kata-kata. Oke. Aku buat jadi yang mana? Tadi yang lain dan tadi yang kaitannya. Iya. Oke, ini yang termasuk. Kartunya nanti di ini tulisan. Oke. Terus ini untuk yang kelompok nanti. Terus ini kamu membuat teh panas. Ini jawabannya. Tempelin pakai ini supaya ini yang kamu membuat nasi goreng. Oke, presentasi itu. Ya. Oke. Nah, itu dekor berarti ini apa? Ini jawabannya ini bagian apa? Ini berarti ya apa? Ayo, berarti yang kayak ini tuh apa? Yang menyiapkan alatnya, ini mana ada? Nah, betul, itu Ben. Nah, terus ini yang termasuk apa? Yang mau ngabaikan warnanya itu. Nah, kamu yang presentasi pertama ya? Iya, tentu. Oke. Nah, oke sip. Tangannya langsung nabuk pinusnya. Ya, tuh. Nah, sip. Oke, tinggal ditandai dia presentasi. Ini. Kartunya tadi mana juga? Nah, oke. Ini kamu tadi apa baca kanan? Oke, kemudian ini termasuk yang mana? Bagian dari teh panas itu. Ini bagian mana? Oh ya, panas itu masuk apa? Masuk apa? Mana? Tuh, ya, tuh, pinter. Nah, oke, ya, betul. Nah ini. Nah, kamu yang bagian apa ini? Jadi membuat sandwich. Oh yang dulu ya? Oh balik ini yang miliknya ini. Ya, betul. Ini apa? Teh. Sudah sesuai ya. Ini nama apa? Tapi lihat ya. Tahu nggak mau? Iya, ya. Nah ini miliknya kelompok yang lain silakan. Oke, sudah makan. Ya sudah selesai. Siapa duluan? Oh iya, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Yang menang turnamennya sama nanti ya. Yang menang oke, yang presentasi kalian berdua. Yuk, silakan. Ya udah di situ aja. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan cara yang lain sambil mendengarkan. Yang pertama adalah dekomposisi. Ya. Dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Yang Iya. harus disiapkan dalam membuat teh panas yaitu menyiapkan alat berupa gelas, sendok, menyiapkan bahan-bahan seperti gula, teh, dan menyiapkan air mendidih. Kemudian pengenalan pola dalam membuat teh yaitu bagaimana pola pembuatan teh panas. Yang pertama, didih
mendidihkan air dibagi, tuangkan air mendidih di gelas, masukkan teh celup, tambahkan gula secukupnya, lalu aduk dengan sendok hingga larut teh dan teh panas siap dihidangkan. Kemudian untuk abstraksinya yaitu mengabaikan merek tehnya dan mengabaikan model gelasnya. Untuk algoritmanya yaitu langkah-langkahnya yaitu menyiapkan teh, menyiapkan alat-alat, mendidihkan air panas dan sebagainya. Oke, beri aplaus buat kelompoknya. Oke, bagus kelompoknya Edward. Memang tadi salah untuk namanya, tapi dia cekatan di dalam merangkai di dalam punya apa itu jawaban soalnya cepat. Oke, kelompoknya ini sudah. Oke, sudah. Nanti silakan hasilnya ditambahkan di dinding ya. Nah sekarang tugasnya kalian buat ke kasih untuk pengalamannya kalian. Saya kirimi itu link dari kuis interaktifnya pembelajaran hari ini. HP saya. HP ini. Oh iya. Oke, saya kirim, silakan kerjakan. Sudah ada nilainya di situ nanti. Ya, bentar. Oke. Asesmennya berapa? Asesmennya Asesmennya kan ada core learning, fast learning, sama itu yang di sini. Maksudnya KPD. Ada KPD, ada KPD-nya juga. Evaluasinya di kuis interaktif, pakai HP. Ya, silakan buka HP-nya kalian, boleh kirim linknya. Oke, silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang. 5 menit dari sekarang. Ayo. Di situ nanti kalian katakan refleksi. Iya. Sudah dikerjakan? Sudah. Ada nilainya kan? Berapa Putri dapatnya? 91. Aduh, bagus Putri. Hebat. Oh, ini tadi buat ngandung Putri. Ya. Sudah dikerjakan. Oke. Kalau sudah, sekarang bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Apa aktivitas yang kalian sukai? Silakan Bani ke kasih sticky note untuk kalian pasang di itu. Di papan refleksinya tadi sudah dipasang atau dilepas ya? Ya, ada tulis bagaimana perasaanmu hari ini, aktivitas apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini, dan untuk pembelajaran berikutnya kalian ingin yang seperti apa? Oke, silakan ditambahkan. Jangan lupa ya, kebersihannya dijaga dan dikembalikan alat-alatnya jika sudah selesai. Oke, sudah selesai ini. Boleh ditambah bagaimana perasaan hari ini? Oh, pokoknya hilang. Salah nulis. Bu ini wastin sudah Bu. Oh, pasti sudah. Salah nulis Bu, lemnya ada. Ya, silakan diserahkan. Di sana. Oke. Sudah ada nih. Itu namanya sticky note. Sticky note. Oh, boleh. Oh, iya. Gak apa-apa, weh. Belum, weh. Gak apa-apa. Oke, ayo Putri, yang lain dibuat tanggalkan. Oke, sudah belum? Kalau sudah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini,
Ya, sudah. Oke. Situ aja, Pak. Sudah. Kesimpulannya pembelajaran kita hari ini berpikir komputasional. Langkahnya ada berapa tadi? 4. Apa saja? Posisi. Terus? Iya. Iya. Istilahnya dari komposisi itu apa tadi? Membaca apa? Terus pengenalan pola apa tadi? Pengenalan kesamaan ya. Lalu identifikasi kesamaan. Yang ketiga apa? Apa itu atraksi? Pada informasi penting dan APK. Yang tiga apa? Yang keempat apa yang keempat? Oke, kita kasih tepuk W, kita kasih tepuk O, kita kasih tepuk W. Wow, keren. Ya, sebelum kita tutup jangan lupa pembelajaran berikutnya yaitu tentang IPO. Kalian pelajari ya tugas berikutnya dan ini buat itu mau memberi penghargaan. Oke, belum ya. Tadi menang turnamen. Silakan ke depan perwakilannya mendapatkan sertifikat EDT sebagai kelompok super hebat. Silakan ke depan semua. Yang bisa aja. Oke, berdiri di foto jegrek. Ya. Kelompok yang kedua ini tadi tercepat dalam permainannya. Yang kedua kelompoknya Ellen itu tercepat yang kedua dalam mengerjakan tugas dan rapi dan bagus kekompakannya. Kita kasih sebutan sebagai kelompok super. Silakan mana? Oke. Dan yang terakhir kelompok mana tadi? Oke, Yopi dan kita kasih tengah. Namanya kelompok hebat. Yang sudah jangan lupa ya minggu depan belajar tentang ibu. Sekian dari Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.